Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Untuk itu, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh kembali ada dari segala aktivitas yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini. Kami hendak untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mengutus Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami mau mendengar dan kami mau mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-4 yang menyatakan demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Demikianlah firman Tuhan dibacakan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah jangan egois. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, saya sempat menonton berita di TV yang memberitakan informasi bahwa terdapat sebuah perusahaan yang menggunakan alat rapid antigen secara berulang atau alat rapid antigen yang sudah digunakan sebelumnya dicuci lalu digunakan kembali. Nah, hal ini dilakukan oleh oknum-oknum dalam perusahaan itu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan salah satu contoh bahwa di masa pandemi ini memang kita mengalami banyak hal. Kita mengalami banyak kesulitan, kita mengalami banyak ketidakpastian, dan banyak orang, termasuk mungkin kita, yang bergumul untuk boleh bertahan hidup di tengah-tengah situasi pandemi ini. Namun Bapak Ibu, pada malam hari ini kita hendak diingatkan bahwa Tuhan mau kita untuk tidak hidup egois. Kita harus hidup memikirkan orang lain, dan kita harus hidup tidak merugikan orang lain hanya untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, pada bacaan malam hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1-4, terlihat bahwa para pemimpin Yahudi, para petinggi-petinggi yang ada di Yahudi, para petinggi Yahudi yang ada di Yerusalem saat itu menyudutkan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, yang pada saat itu mereka sedang memberitakan dan menceritakan tentang berita kebenaran yang dilakukan oleh Yesus. Nah, mereka, Rasul Petrus dan Yohanes ini memberitakan itu bukan tanpa alasan dan bukan tanpa bukti, tetapi mereka adalah saksi hidup yang melihat bagaimana Yesus semasa hidup, kemudian Yesus yang mati lalu bangkit hingga naik ke sorga. Nah, Bapak Ibu, para pemimpin Yahudi merasa bahwa kalau banyak orang yang menjadi percaya pada apa yang dilakukan Yesus, maka keadaan mereka, para petinggi Yahudi ini menjadi tidak aman. Padahal Rasul Petrus dan Yohanes menyampaikan apa yang benar, dan hal itu bisa dibuktikan karena mereka merupakan pengikut, mereka merupakan saksi hidup
dari pelayanan Yesus, dari perjalanan kehidupan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ini menggambarkan keegoisan para petinggi Yahudi. Kita bisa melihat ketika kita mengingat-ingat kembali cerita bagaimana sejak Yesus hidup hingga Yesus mati, para petinggi Yahudi ini memang selalu merasa terancam dengan keberadaan Yesus. Sehingga mereka berusaha untuk menyangkali kebenaran-kebenaran yang dibawa dan ditunjukkan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau diingatkan bahwa janganlah kita seperti petinggi-petinggi Yahudi itu. Janganlah kita menutup hati dan pikiran kita untuk menerima apa yang benar, untuk melakukan apa yang benar, dan justru menyatakan hal-hal yang salah hanya untuk atau hanya karena kita mau posisi kita aman, atau hanya karena kita mau mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua sudah diselamatkan, bahkan sudah menerima Roh Kudus dari Tuhan. Untuk itu, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari membaca bagian bacaan Alkitab dari Roma pasal 5. Maksud saya Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25 saya akan membacakan bagi kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Sampai ayat 25 ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa kita adalah umat yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, bahkan kita sudah menerima Roh Kudus, maka mari kita lakukan yang benar. Tidak berlaku jahat pada orang lain, tidak egois terhadap orang lain, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tuhan Yesus dalam masa pelayanannya, dalam perjalanan hidupnya, tidak pernah berhenti menunjukkan kasih-Nya. Bahkan ia rela mati karena keegoisan para petinggi Yahudi saat itu. Maka Bapak Ibu, jangan salibkan Yesus untuk kesekian kalinya. Dengan tingkah hidup kita, dengan perilaku hidup kita yang berlaku jahat pada orang lain. Bapak Ibu, mari kita selalu menghayati Roh Kudus yang sudah diberikan untuk kita, dengan selalu mengingat bahwa panggilan kita adalah mengasihi sesama dan seluruh ciptaannya yang lain, dengan tulus hati dan dengan sungguh-sungguh. Jadi marilah kita ingat pesan firman Tuhan hari ini, jangan egois, jadilah pembawa rasa damai dan aman untuk orang-orang dan ciptaan di sekitar kita. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk satu lagi pesan firman yang Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Kami boleh belajar untuk senantiasa mengingat panggilan kami, untuk melakukan kasih, untuk mengerjakan kasih dalam kehidupan kami, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga untuk kekuatan dan kesehatan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami masih boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami hendak beristirahat. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa tuntunan kasih Tuhan selalu ada bagi kami, sehingga kami pada malam hari ini boleh beristirahat, dan Engkau boleh izinkan kami bangun di esok hari dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita, dengan semangat yang baru untuk menjalankan berbagai aktivitas kami di esok hari. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala hal yang jahat, dan kiranya Engkau mau menjaga kami dengan kasih-Mu. Ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.